Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ke-6. Sudahkah kalian menerapkan protokol kesehatan? Ingat pesan Ibu. 1, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, dan 3, menjaga jarak. Pernahkah kalian membantu orang tua? Kegiatan apakah yang kalian bantu? Mengangkat meja, mengangkat kursi, dan masih banyak lagi. Pak Guru akan membacakan sebuah cerita kegiatan Lani. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi ayahnya melarang. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata ayah Lani. Benar, Dik. Nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya, tambah Kak Soleh. Baik, ayah. Terima kasih, Kak Soleh, atas nasihatnya, kata Lani. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit sebagaimana mestinya. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Tahukah kamu, ternyata mengangkat beban yang berlebih dapat menyebabkan gangguan pada organ gerak manusia. Tadi yang dicontohkan oleh bapaknya Lani, tidak boleh mengangkat beban lebih dari kemampuan kita. Ayo kita bernyanyi lagu yang berjudul Kelainan Tulang. Lagu Anak Kambing Saya yang diubah liriknya dengan berjudul Kelainan Tulang. 1, 2, 3. Kelainan tulang pada manusia, kaki artritis, lordosis dan kifosis, ada skoliosis, osteoporosis, juga rakitis, itu contoh macamnya. Ya, dihafalkan ya. Coba lihat gambar pada video ini. Mengapa ada kakek dan nenek yang bungkuk? Ada juga apa itu osteoporosis, penyebab dan cara mencegahnya. Itu masalah keseharian dalam dunia nyata. Coba cari tahu, apa pendapatmu kakek dan nenek yang bungkuk? Apa kedua masalah tadi dapat diatasi? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Mari kita pelajari semua itu tentang gangguan pada organ gerak manusia. Ayo membaca bahan ajar.
Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minuman yang berkalsium, yaitu susu. 2. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme agar asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut? Mengangkat beban yang terlalu berat, tidur di sofa dengan posisi tulang belakangnya salah, atau memanjat anak tangga dengan membawa beban yang berat, tidur dengan bantal terlalu tinggi, juga belajar dengan membungkukkan badan. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut yang berjudul Bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Masih ingat cara menentukan ide pokok? Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi tempat dirumuskannya ide pokok. Berdasarkan bacaan di atas, coba temukan ide pokok masing-masing paragraf. Ya, menarik sekali membaca bacaan di atas. Namun, akan lebih menarik lagi jika isi bacaan di atas disajikan ke dalam sebuah komik. Tentu kamu akan lebih mudah memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Menurut
Setiawan G. Sasongko dalam buku Tips Menggambar Komik. Kata komik berasal dari bahasa Yunani, yakni komikos, yang bisa diartikan sebagai bercanda atau bersukacita. Komik bisa dikaitkan dengan komedi karena masih memiliki keterkaitan. Jadi, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Ciri-ciri komik berfungsi untuk menyampaikan cerita yang mengandung pesan dan informasi dengan menggunakan teks dan gambar. Gambar dan teksnya proporsional, sehingga membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dipahami. Umumnya, isi cerita komik bertema kepahlawanan yang membuat pembacanya mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Terdapat humor yang disajikan secara lugas, sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan umumnya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Itu ciri-ciri komik. Ini contoh dari komik. Salah bantal sering terjadi pada saat bangun tidur. Apa penyebabnya, Ben? Penyebab salah bantal adalah salah posisi tidur. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati. Manusia memang aneh, bantal yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Ya, itu salah satu contoh komik. Sekian pembelajaran kali ini. Esok kita bertemu lagi dalam materi dan waktu yang berbeda, tetapi ruang dan tujuan yang sama, yaitu belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.